Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok 7 pada modul 10 dan 11. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari saya, Vina Fikri Ainun, Ridho Maulidani, Wahyudin, dan Rifki Saipullah. Untuk yang pertama, di bagian backend, kita membuat folder yang bernama server strip_CRUD, yang dimana di situ ada file server.js. Yang pertama, kita mengimpor library express untuk membuat server. Selanjutnya, MySQL2 untuk koneksi database, dan CORS agar backend bisa diakses dari frontend Ionic. Kita membuat koneksi ke database DB Campus menggunakan kredensial default Laragon. API routes CRUD-nya, yang pertama ada get. Endpoint ini mengambil semua data mahasiswa dari database dan mengurutkannya dari yang terbaru. Selanjutnya ada post. Di sini kita menerima data NIM, nama, jenis kelamin, dan jurusan. Poin pentingnya ada di validasi error. Jika errornya error entry, maka server akan memberitahu bahwa NIM sudah terdaftar, sehingga tidak ada data ganda. Selanjutnya ada put, digunakan untuk mengupdate data berdasarkan ID. Logikanya mirip dengan post. Kita juga memvalidasi agar NIM tidak bentrok saat diedit. Dan terakhir ada delete, untuk menerima ID dari URL parameter, lalu menghapus baris data yang sesuai di database. Selanjutnya penjelasan config Ionic di file main.ts. Fungsinya untuk titik awal aplikasi berjalan atau entry point. File ini adalah pintu gerbang aplikasi Ionic standalone. Hal terpenting di sini adalah penambahan provide HTTP client. Tanpa baris ini, aplikasi Ionic kita tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan request ke API backend atau server. Ini wajib ditambahkan di Ionic Angular versi terbaru. Selanjutnya, file home.page.ts fungsinya untuk mengatur logika, validasi, dan komunikasi data. Kita mengimpor icons serta icon create outline dan trace outline. Ini terpenting karena di Ionic standalone, icon harus didaftarkan secara manual di konstruktor agar muncul di layar. Variabel datanya, saya menggunakan dua variabel array, yaitu data mahasiswa untuk menyimpan data mentah di server dan hasil pencarian untuk data yang ditampilkan di layar. Ini teknik agar fitur pencarian atau search berjalan ringan tanpa request ke server. Selanjutnya load data dan refresh. Fungsi load data mengambil dari API. Jika dipanggil lewat pull to refresh, kita mematikan animasi loadingnya menggunakan event target complete. Selanjutnya fitur live search atau cari data saat user mengetik. Fungsi ini memfilter data mahasiswa. Kita menggunakan logika OR, jadi user bisa mencari berdasarkan nama atau NIM. Kita menggunakan to lower case agar pencarian tidak sensitif huruf besar atau kecil. Yang terakhir ada simpan data, create, dan update. Fungsi simpan data menangani dua kondisi. Jika ID edit ada isinya, maka aplikasi melakukan update put. Jika kosong, aplikasi akan melakukan create atau post. Sebelum dikirim, ada validasi sederhana. Semua kolom wajib diisi agar tidak ada data kosong yang masuk ke database.
Yang terakhir, penjelasan dari file homepage.html. Fungsinya untuk antarmuka pengguna atau UI UX. Di bagian ini, kita menambahkan ion search bar yang mengambil fungsi cari data atau $event setiap kali user mengetik sesuatu. Selanjutnya, komponen ion refresh memungkinkan user menarik layar ke bawah untuk memuat ulang data jika ada perubahan di server. Untuk prompt inputnya, kita menggunakan ion card agar tampilan rapi. Untuk jenis kelamin, kita menggunakan ion radio group agar user hanya bisa memilih salah satu L atau P. Semua input menggunakan ng model. Untuk two-way data binding atau data di HTML dan TS selalu sinkron. Untuk menampilkan data, kita menggunakan looping bintang ng4 pada variabel hasil pencarian. Sesuai tugas modul, kita menggunakan ion item sliding. Data utama tampil di ion item, sedangkan tombol edit dan hapus disembunyikan di dalam ion item option. Tombol ini hanya muncul ketika user menggeser atau men-swipe list ke kiri. Sistem ini telah memenuhi seluruh kriteria CRUD dan fitur tambahan seperti search serta refresh. Lanjut ke demo aplikasinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.